Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatil putuh wal munuh wa rusuh wa sholat jasdur wa tobatin nasuh wa miniyati ta'lim wa ta'alum wal ibadah wal istibadah wa nabi wa tifat wa na'adurtil habibi sayyidina rasulullah sallallahu khususan oleh kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Dadang beserta keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan afwa wal afiyah fiddin wa dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal isruna, adapun bab yang ke-22. Fi fadilati tasbih, itu menjelaskan keutamaannya membaca tasbih. Tasbih itu adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak, dari segala sesuatu yang tidak pantas. Makanya kenapa tasbih dulu baru tahmid, ya kan? Subhanallah baru alhamdulillah. Karena orang memuji tanpa mensucikan Allah itu penghinaan. Makanya kalau kita mau memuji Allah, harus mau bersikap baik memuji Allah, harus tahliyah dulu. Tahliyah pakai hom. Setelah tahliyah baru tahliyah pakai ha. Tahliyah itu apa? Pakai hom. Mengosongkan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Menganggap Allah tidak mampu, menganggap Allah punya istri, menganggap Allah punya anak, dan sebagainya dan sebagainya. Sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kita benar-benar nggak ada menyekutukan Allah, baru kita tahliyah, menghiasi. Kita pun kalau mau bersihkan sesuatu kan dibersihkan dulu, dibersihkan, kosongkan dulu, baru dicat. Bagus jadi. Begitu juga kita di dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tasbih dulu. Dikatakan daripada Sina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang punya hajat kepada makhluk, misalkan kita butuh kepada seseorang, pengen EP, pengen jual EP gitu ya, ada hajat kepada makhluk, ini dari Sayyidina Hasan bin Ali. Fal yakif ala yamini, maka hendaknya berdiri di arah kanan. Berdiri di arah kanan. Wal yakul, kemudian berkata, wa haqqi rabbi, demi kemuliaannya, keagungannya Tuhanku. Maqalaha abdul ila qadallahu. Oh, keliru. Wal yakul hadi kalimat. Kemudian baca ini kalimat. Apa kalimat itu? Sambil berdiri ke arah kanan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita punya hajat kepada makhluk, kita berdiri menghadap ke arah kanan, kemudian baca yang mantap bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Doa Kanjeng Nabi, pawa haqqi rabbi, demi keagungannya Tuhanku, sampai Nabi Muhammad bersumpah.
Demi keagungannya Tuhanku, makola abdun, tidaklah mengucapkan seorang hamba kepada kalimat tadi illa qadallahu hajatah, kecuali Allah akan mengkabulkan hajatnya. Allati yaqlubuha, yang dia inginkan. Kainan maka min umuri dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Wala yamutu hatta yara maq'adahu jannah, dan dia tidak akan dimatikan oleh Allah sehingga dia melihat tempatnya di dalam surga. Ini riwayat daripada cucunya Kanjeng Nabi, daripada Hasan bin Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al ardi, tidak ada di atas bumi, rajulun, seseorang, baik laki maupun perempuan, yaqulu, yang mengucapkan seseorang itu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada seseorang yang ada di atas bumi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa gufirat dzunubuh, kecuali diampuni dosa-dosanya. Walaupun banyaknya itu dosa, misla jabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Walaupun pakai komputer nggak mungkin bisa menghitungnya. Walaupun sebanyak itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut ulama ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, tapi dosa kecil pun bahaya loh. Ditumpuk-tumpuk jadi banyak, jadi dosa besar. Lu kalau nggak diampuni jadi siksa. Ini penting. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qala, yang mengucapkan seseorang subhanallah wa bihamdi, membaca itu subhanallah wa bihamdi, fi yaumin, di dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Apa dijelaskan oleh Sayyidina Banten, walau mutafar di kota, enggak 100 itu walaupun dicicil, enggak langsung satu duduk 100 kali. Khutat khotoyahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, wa ingkana misla jabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini saking maha murahnya, Allah menyediakan ampunan untuk hamba-Nya nih banyak posnya. Bisa melalui baca tasbih, bisa amal-amal yang tinggal kitanya mau apa enggak. Serius apa enggak? Lu kadang-kadang banyak jalan menuju ampunan Allah, tapi enggak ada satu pun yang dilakukan, celaka dia, rugi dia. Karena itu yang mudah-mudah baca, sempatkan buat kita bekal di akhirat. Loh, sampai siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, 100 kali boleh dalam satu hari, boleh terpisah-pisah, maksudnya nggak satu majlis pun, maka akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, banyak riwayatnya. Karena itu apa yang senang membaca tasbih. Lu orang Kanjeng Nabi aja sama Allah loh diperintah. Nabi ini nggak punya dosa. Nabi udah dijamin, seandainya Nabi berbuat kesalahan udah dihapus dosanya, kesalahannya. Seandainya, tetap ketika Nabi mendapatkan banyak anugerah dari Allah, mendapatkan banyak bantuan dari Allah, mendapatkan banyak kemenangan dari Allah, maka apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baca tasbih, baca tahmid, dan memohon ampun. Sehingga kata Kanjeng Nabi, tidaklah aku berzikir sesuatu setelah turun ayat itu yang dibaca banyak yang Tasbih,
tahmid, istighfar. Udah itu yang penting, insya Allah buat kita. Dilihatin di hadis juga begitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kalimat subhanallah itu nisful mizan, itu bisa memenuhi separuh timbangan amal kebaikan tentunya. Walhamdulillah, adapun kalimat alhamdulillah milkul mizan, itu pahalanya bisa memenuhi timbangan amal kebaikan. Wallahu akbar, adapun kalimat Allahu akbar milkus samawati wal ard, itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kalau misalkan dimaterikan begitu, kalau pahala dijadikan materi misalkan. Wala ilaha illallah, adapun kalimat la ilaha illallah, laisa, tidak ada dunaha, di antara kalimat la ilaha illallah, sitrun, penghalang, wala hijabun, dan tidak ada hijab. Dan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab, langsung sampai kepada Allah. Hatta tahlusa, sehingga sampai itu kalimat la ilaha illallah ila rabbiha, kepada Tuhannya, aja maha mulia Rabb, wa jalla, dan maha agung Rabb. Jadi ini kita banyak dikasih jalan oleh Allah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang seneng baca, nanti kan amal kita ditimbang. Amal kita ditimbang. Kalau amal kebaikan yang berat, selamat kita. Tapi kalau amal kebaikannya ringan, berarti amal keburukan yang berat, maka kita celaka. Karena itu ini dikasih solusi oleh Kanjeng Nabi loh. Ini loh, baca tasbih itu pahalanya memenuhi separuh timbangan. Kemudian membaca tahmid itu pahalanya memenuhi timbangan amal kebaikan. Dan membaca takbir pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Misalkan kalau pahala ini dimaterikan, langit dan bumi ini penuh. Cuman kan kita pun nggak tahu dosa kita segimana, iya kan? Maksudnya jangan udah itu kita pede loh. Dosa pun nilainya mungkin besar-besar. Nah karena itu yang banyak zikir, tinggalkan perbuatan dosa. Itu konon katanya, saya dapat cerita waktu pesantren. Wallahu alam ya, apa bener apa enggak? Itu Syekh Khalil Bangkalani pernah diundang tahlil. Yang undang orang kaya. Kaya raya di Madura. Orang Madura banyak orang kaya ya kan. Sampai disembelihkan sapi. Itu Syekh Khalil Bangkalani tahlil diundang sama orang kaya, tahlilnya sangat singkat. Baca la ilaha illallah 3 kali, doa langsung pulang. Maksudnya Sohibul Bait ini pengennya tahlil yang lama, kayak kurang mantep gitu kalau sebentar gitu ya, kayak kurang mantep. Padahal bacaan itu tergantung kualitas yang membacanya. Bacaan itu, saya baca dalam kitab begitu. Tergantung kualitas bacanya, sama kualitas yang membacanya beda-beda nilainya, pahalanya beda. Akhirnya dia mau ngomong sama Syekh Khalil Bangkalan, pengen tahlilnya diulangi, segen. Syekh Khalil Bangkalan ini ulama karismatik. Akhirnya dia ngomong sama pembantunya, sama khodamnya. Khodam ini pembantu. Cek khodam, cek pembantu. Iya. Iya, kalau nggak punya pembantu nggak usah cek khodam, cek pembantu. Ngomong sama khodamnya, pembantunya. Tolong bilangin sama Syekh Khalil pengen diulangi lagi tahlilnya. Nanti disembelihin sapi lagi. Itu kata Syekh Khalil gini aja. Situ potong kelapa, timbang. Syekh Khalil nulis lain-lain 3 baris. Pohon kelapa ini tengah-tengahnya kasih batu. Itu sapi yang akan mau disembelih diikat di sebelah sono. Itu tulisan ini. Ternyata masih berapa tulisan itu. Lu Syekh Khalil keramat, kalau kita nggak bisa membuktikan begitu. Syekh Khalil Bangkalan, ya kan, Madura. Emang orang Madura ini dikenal orangnya itu semangat ya.
gigih, kreatif orang Madura. Orang pantang mundur, orang Madura ini terkenal semangat, kreatif, gigih. Itu ada orang Madura namanya Malik. Dia jadi supir camat, supir Pak Camat. Cuman dia kok nggak betah jadi supir Pak Camat, monoton begitu aja. Dia memilih mengadu nasib di ibu kota. Udah di ibu kota aja. Akhirnya mengadu nasib di ibu kota, nggak punya keahlian, dia kan cuma modal supir doang. Jadi kuli panggul di apa? Di Tanah Abang, kuli panggul. Semangat dia tetap jadi kuli panggul pun, akhirnya dia kumpulin uang dari kuli panggul, sisa dari makan. Setelah dia punya uang, dia beli apa tuh? Dagangan. Dia dagang di trotoar. Sampai lama-lama dia kebeli toko, sampai kebeli rumah di Depok. Di Depok deket UI. Jadi di situ nih, di Depok deket UI nih, UI Depok tuh kan ya. Di UI Depok nih rumahnya banyak bangsa rumah pejabat. Ada apa namanya profesor, doktor gitu ya. LC, MA, MPD, EPJ. Dia nih cuma lulusan SD, tapi kan orang Madura nih kreatif. Dia tulis di rumahnya, kasih papan nama DR Malik MSC. Enggak kalah keren ya kan? Karena kan tetangganya pada gitu semuanya. Enggak lama bapaknya datang dari Madura, udah cuma datang ke sini. Lu, anakku kapan sekolahnya? Udah punya gelar dokter begitu. Kaget bapaknya, lu. Situ kapan kuliah di mana? Tahu-tahu udah gelar. Kata dia, Pak, DR itu artinya di sini. R-nya rumah. Malik MSC, mantan supir camat. Itu orang Madura kreatif kan? Kreatif. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do Kanjeng Nabi, man barang siapa halala yang membaca tahlil, maksudnya halala ini baca la ilaha illallah mi'atan 100 kali, wasabbaha dan membaca tasbih, membaca subhanallah 100 kali, wakabbara dan membaca takbir, membaca Allahu Akbar 100 kali, fa innahu khairun min asrir qabin, maka sesungguhnya bacaan itu, tasbih 100 kali, takbir ya, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, kemudian takbir 100 kali, khairun itu pahalanya lebih gede atau lebih baik min asri riqabin daripada 10 hamba saya yaktikuha yang dia merdekakan, wasabu badanatin dan 7 unta yang haruha yang dia sembelih kemudian dibagi-bagikan disedekahkan. Lu bayangin siapa yang kemarin kurban nyembelih 7 unta, lu sapi aja patungan ya kan, coba lu, ini pahalanya lebih gede daripada memerdekakan 10 hamba saya. Hamba saya ini malu, hamba saya ini budak, manusia budak yang diperjualbelikan. Ya semakin cakap, kerjanya bagus, mahal harganya. Kalau budak perempuan semakin cantik ya mungkin mahal juga harganya. Ini pahalanya membaca tahlil, membaca tasbih 100 kali, tahlil 100 kali, membaca takbir 100 kali, itu lebih baik dibandingkan memerdekakan 10 hamba saya menyembelih 7 unta. Makanya kalau orang miskin kok nggak mau zikir, nggak mau banyak zikir, loh miskin loh nanti di akhir. Kalau orang kaya kan bisa sedekah, bisa ini itu loh. Kita kalau nggak mau memperbaiki zikir mau apa pahalanya? Karena itu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang begitu dulu diceritakan dalam hadis yang sahih, itu orang-orang miskin datang kepada Kanjeng Nabi. Orang dulu nih iri sama pahala. Orang dulu, ya Rasul, enak jadi orang kaya. Lo enak kenapa ya? Gitu. Loh, kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Kita zikir, dia zikir. Lu giliran dia sedekah, kita nggak bisa.
Gimana dong ya Rasul? Pahalanya kita kalah sama orang kaya. Kata kanjeng Nabi, jangan bilang-bilang yang banyak zikir. Akhirnya orang-orang miskin di masjid pun pede aja. Karena dia merasa udah imbang dah, malah sama orang kaya kan udah imbang. Loh, biasanya ciut jalinya orang miskin. Dilihat sama orang kaya pas kotak datang sedekah dia nggak bisa, tapi tetap aja pede. Loh, kok pada pede begini? Ada ide. Akhirnya dia orang miskin, kamu kenapa sekarang kok pada pede begitu? Enggak, rahasia kata dia. Akhirnya ada orang yang bisa dibeli. Oh ternyata dia berzikir. Orang kaya enggak, zikir dulu nyelupin, masukin celengan, tambah apa? Tambah ciut lagi. Akhirnya ngadu sama kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, ya udah itu emang udah bagiannya dia yang Allah berikan. Yarjuku mayyasha apa wa yadhiku mayyasha. Karena itu kita banyak zikir. Ya kita bingung kalau orang kaya udah dia sedekah banyak, zikirnya banyak. Gimana kita mau melawannya? Ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim marratan wahidah kata baulahu lahu mi'ata alfi hasanah. Bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu kali marratan wahidah kata baulahu lahu mi'ata alfi hasanah, maka Allah akan mencatat 100.000 kebaikan. 100.000 satu kali doang, 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayatin, dan Allah akan menghapus darinya 100.000 kesalahan. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajah, dan Allah akan mengangkat dia 1.000 derajat. Karena itu kita pelajari maknanya, kita ucapkan zikir itu dengan mantap, dengan ikhlas, itu insya Allah pahalanya akan kita dapatkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah ilahiri subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tanah sarap maka berguguran anhu dari orang tersebut apa al khotoya kesalahan-kesalahan wa dzunub dosa-dosanya berguguran kama tatanazar sebagaimana berguguran apa auraqus sajari daun-daun yang kering yang ada di pohonan. Jadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dosa kita ini berjatuhan, berguguran dosa kita sebagaimana bergugurannya daun-daun yang kering yang ada di pohon. Ketebak angin dikit kan ya langsung berat. Nah begitu. Karena itu apalagi kita hidup di zaman akhir, mata kita sering berbuat dosa, telinga kita sering berbuat dosa, mulut semua lu anggota, belum lagi dosa-dosa yang di hati itu yang nilainya kadang kita sombong, kadang kita ujub, karena macam-macam tuh, kadang kita ria. Nah itu lu penting kita banyak zikir untuk mengimbangi, ya syukur lebih banyak kebaikannya alhamdulillah untuk mengimbangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah rabbiyal azim, siapa yang mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, gurisat lahu maka ditandur lahu bagi orang tersebut biha dengan kalimat subhana rabbiyal azim apa syajaratun satu pohon bil jannati di dalam surga.
Jadi kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim itu udah punya satu pohon. 2 kali 2 pohon. 1000 kali 1000 pohon. 10.000 kali 10.000 pohon. Oh, kaya kita di surga. Kita udah dikasih kaplingnya, tapi jangan dijual lagi. Kadang kan kita dikasih kapling pohon ini maksiat runtuh lagi, atau kadang itu. Makanya kita harus terus-terusan berzikir ini loh, orang maksiatnya terus-terusan. Ya kan, kita harus terus banyak berzikir. Loh, satu pohon kok nggak ada pasti akhirat. Ya kita yang rusak kita jual. Kita banyak di dunia pun punya tanah, punya rumah, punya ini, punya itu. Kalau nggak dijaga, hilang semuanya. Iya kan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhana rabbiyal a'man qala subhana rabbiyal a'la. Siapa yang mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah, maka Allah akan mengampuni dia dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lu ini sebenarnya kalimat-kalimat ini beneran, asal itu kita nggak berbuat dosa lagi. Ya cuman ketika kita berbuat dosa lagi ya dihitung. Siapa yang mengucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, maka Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Yang banyak baca tasbih. Ini bacaan tasbih ini adalah bacaan yang sangat hebat. Bahkan di sini juga dikatakan Nabi bersabda wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tasbih yajlibu rizqa. Memperbanyak membaca tasbih itu memudahkan datangnya rezeki. Makanya kita kalau nunggu toko jangan ngelamun, baca tasbih. Tasbih memudahkan datangnya rezeki. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda kalimatani, ada 2 kalimat dokanya. Khafifatani ala lisan, yang enteng, ringan diucapkan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, 2 kalimat ini akan memberatkan timbangan amal nanti. Habibatani ilar rahman, dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa 2 kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadisnya sahih, dibaca di mana-mana. Karena itu kita yang senang baca tasbih. Sampai Nabi nih kurang apa lagi Nabi menjelaskan supaya umatnya senang baca tasbih. Sampai ini pamungkas di kitab ini, di bab ini ada 2 kalimat yang enteng kalau diucapkan dengan lisan dan akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah. Kita ngomong ini ngomong itu belum tentu, nggak ada jaminan omongan kita dicintai oleh. Kalau ini kalimat itu deh jaminannya dari Kanjeng Nabi, ini omongan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah, yaitu membaca Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Karmani, kata Imam Al-Karmani ini sifatnya Allah ini macam-macam. Ada sifatnya Allah itu wujudiyah, wujud, ada wujudnya. Contoh sifat Allah yang wujudnya, yang ada wujudnya itu adalah seperti sifat ilmu, ada wujudnya. Makanya Allah mengetahui segala-galanya. Sifat kudrah itu wujudnya, Allah menciptakan langit bumi dan ya itu namanya sifat wujudnya. Wahia sifatul ikram, sifat wujudnya itu adalah sifat kemuliaan. Ada lagi sifatnya Allah itu adamiyah. Adamiyah itu nggak ada. Ada, nggak ada. Apa sifatnya Allah? Seperti la syarikalah. Allah nggak punya sekutu. Ya nggak ada emang. Ya kan? Allah nggak punya sekutu. Atau la mislalahu. Allah nggak punya sepadan. Nggak ada yang menyamai Allah. Nggak ada. Orang semua ciptaannya. Malaikat ya ciptaan Allah. Para nabi, langit, bumi, aras semuanya. Makanya itu sifat adamiyah, yaitu sifat yang bangsa tidak ada apa? Allah tidak punya sekutu, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dinamakan sifatul jalal, sifat gampang.
Loh, Allah kalau udah menunjukkan sifatul jalal, nggak ada satupun makhluk Allah yang berani. Hatta para nabi, para malaikat. Sehingga ketika di mahsyar umat datang kepada Nabi Adam, dia mengatakan nafsi-nafsi semuanya. Nabi Nuh, nafsi-nafsi semua, nggak ada yang berani. Hatta para malaikat pun, wal malaikatu yasufun, apa tuh? Para malaikat berbaris, tidak ada satupun yang sanggup berbicara walaupun hanya satu huruf. Ilaman radhiyallahu apa tuh? Kecuali orang yang dari Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lu malaikat ini gedenya nyundul langit, nggak berani. Kalau Allah sudah menunjukkan sifat jalalnya. Tapi kalau Allah sudah menunjukkan sifat kasih sayangnya, ininya semua berani. Kayak Nabi Musa bicara ini ya. Tapi kalau Allah sudah menunjukkan sifat jalalnya, nah itu sifat jalal, itu seperti la syarikalah. Apa la syarikalah wala mislah, itu sifat jalal. Sedangkan wa tahmid isyaratu ila sifatil ikram. Adapun pujian kepada Allah itu adalah isyarat atas sifat ikram, memuliakan Allah atau kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-babus salis wal isruna fi fadilatit taubah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Rabbi wa mauludina wa
وعشيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظ بكل شغلي صلى وسلم ربي عليه عبد حبي وآله وصحبه عدد قاس صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.